keempat, tapi dapat giliran terakhir. Saya akan melakukan praktik coach pada malam hari ini, di mana untuk yang pertama saya yang bertugas selaku coach, yaitu sebagai kepala sekolah, dan Pak Nursin sebagai guru kelas 6. Silakan dibuka Pak Sin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sin, mari silakan masuk. Silakan duduk dulu. Tunggu sebentar ya. Saya minta tolong Pak Eka buatin minum dulu. Pak Sin mau minum apa? Kopi, teh, atau susu? Enggak usah. Kalau ada ya susu aja dah. Kebetulan tadi sudah saya ngopi di rumah nih. Tidak apa-apa Pak. Pak Sin kan jarang-jarang datang ke ruangan saya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sin? Sehat hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat nih. Pasti ada sesuatu yang menarik nih, sehingga Pak Sin pagi-pagi sudah datang ke ruangan saya. Ada apa ini Pak Sin? Begini nih, jadi saya datang ke ruangan Mami kaitannya dengan dua siswa saya di kelas, yaitu di kelas 6. Mereka sampai sekarang masih belum bisa membaca ini. Saya jadi apa ini? Bingung jadinya ini. Oh, begitu. Kira-kira kalau saya boleh tahu, apa sih tujuan yang ingin Bapak dapatkan dari diskusi kita kali ini? Tujuan saya jadi setelah diskusi atau ngobrol kita pada saat ini, saya ingin menemukan bagaimana cara agar dua anak buah saya ini atau siswa saya ini yang belum bisa membaca ini bisa paling tidak merangka dalam membaca ini. Gitu ya. Ya. Mungkin Pak Sin bisa menceritakan situasi yang sedang Pak Sin hadapi di kelas pada saat ini secara lebih detail terkait dengan dua siswa yang masih belum bisa membaca, padahal anak ini kan sudah mau kelas 6 ya Pak Sin ya? Sudah di kelas 6? Ya betul nih. Jadi makanya itu nih mereka sudah kelas 6 masih belum bisa membaca. Oleh sebab itu pada saat proses kegiatan membaca, kegiatan membaca ini oleh kegiatan belajar maksud saya nih di kelas, saya merasa agak kesulitan dalam memberikan tugas-tugas, khususnya pada kedua siswa kami tersebut, terutama pada materi-materi atau tugas-tugas yang ada kaitannya dengan kemampuan membaca, terutama di pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Dan di situ banyak konteks atau bacaan-bacaan yang harus dibaca, kemudian setelah membaca harus dijawab. Nah, oleh karena itu mereka masih belum bisa membaca. Kesannya pemberian tugas itu percuma-cuma ini menurut saya nih. Ya, nah kondisi itu ya saya bisa memahami ya Pak Sin rasakan tentunya. Pasti Pak Sin merasakan kesulitan yang dengan kondisi dua siswa itu, karena sudah kelas 6 nih masalahnya, tapi masih belum bisa membaca. Tentu ini menjadi tantangan yang luar biasa ya Pak Sin. Menurut pandangan Pak Sin sendiri, apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi sehingga mereka sudah kelas 6 masih belum bisa membaca? Mungkin karena di kelas-kelas sebelumnya atau di kelas rendah nih, anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dari gurunya atau dari gurunya ketika masih di kelas 4 misalnya, kemudian lanjut ke kelas 5. Nah, jadi masalah juga sih, masa sampai kelas 6 mereka belum bisa membaca dan bisa juga ketika mereka di rumah anak itu kurang dapat perhatian dari orang tuanya. Jadi kedua faktor ini saya rasa yang menjadi pemicu, yang menjadi tantangan anak ini. Pertama, yang di kelas rendahnya tidak dikasih perhatian atau diberikan perhatian oleh gurunya,
kemudian sampai rumah juga tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Begitu. Baik ya. Jadi banyak faktor ya menurut sudut pandang Pak Din sehingga anak tersebut tidak dapat membaca sampai mereka duduk di kelas 6. Kira-kira kalau diberikan nilai 1 sampai 10, posisi kedua siswa tersebut berada di nomor berapa? Lalu situasi seperti apa sih yang sebenarnya Pak Din inginkan dan harapkan di kelasnya Bapak? Nah, jadi di sini situasi kelas yang apa namanya, kalau kita belikan rentang nilai dulu atau di rentang angka, ini berada di 5 ini. Jadi ada di 5. Ya. Jadi di sini apa namanya, situasi kelas yang saya inginkan yaitu sebenarnya saya sangat ingin mereka ini bisa membaca, sehingga di saat saya memberikan mereka materi pelajaran, memberikan tugas-tugas, kedua anak ini bisa mengikuti dengan baik. Ya. Jadi dan tidak hanya terpaku diam, karena kalau tidak bisa membaca kan hanya diam melihat buku saja. Ya, karena mereka sejatinya ini kan ingin belajar, ya, tetapi karena mereka belum bisa membaca, jadi mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hanya sekedar lihat bukunya, hanya sekedar melihat. Nah, itu. Baik. Tantangan yang luar biasa jadinya Pak ya. Mungkin untuk mengatasi masalah ini, mungkin Pak Sin punya ide atau gagasan yang bisa Pak Sin lakukan agar 2 orang siswa ini bisa mengikuti teman-temannya yang lain sehingga mereka tidak kesulitan. Apalagi siswa ini sudah kelas 6 yang sebentar lagi kan mereka akan mengikuti ujian. Kira-kira ide atau gagasan Pak Sin itu seperti apa? Begini, mungkin saya bisa membuat semacam buku panduan belajar membaca untuk kedua anak tersebut. Atau juga saya bisa membuatkan tutor sebaya atau menyimak sebaya. Jadi di sini anak yang 2 ini kita suruh temannya yang sebaya untuk menyimaknya membaca. Misalnya dalam mengeja lah. Nanti kalau salah dalam mengeja, kemudian nanti akan dibenarkan oleh teman sebayanya, sehingga ini bisa memberikan bimbingan terhadap anak tersebut. Selain itu juga saya akan memberikan waktu tambahan khusus untuk mereka setelah apa namanya jam pulang, gitu kan. Nanti misalnya setelah pulang kita kasih tambahan 15 menit khusus dari saya selaku guru. Jadi ide yang bisa Pak Sin lakukan menurut Pak Sin adalah yang pertama membuat buku panduan Pak ya untuk belajar membaca bagi kedua siswa tersebut. Kemudian Pak Sin akan berusaha memberikan waktu tambahan kepada mereka berdua. Apakah seperti itu Pak Sin? Ya Pak. Atau mungkin ada ide lain Pak untuk menyelesaikan masalah itu? Jadi ide lain mungkin saya bisa menggunakan aplikasi di HP. Ya. Karena anak-anak sekarang kan rata-rata punya HP ini kan. Daripada mereka main game terus, lebih baik saya manfaatkan. Misalkan saya instalkan aplikasi yang sudah banyak beredar di Play Store. Kemudian aplikasi tentang belajar, membaca untuk pemula. Karena mereka kan belum bisa membaca. Jadi bisa dipakai mungkin untuk membantu mereka lebih semangat belajarnya. Baik, jadi saya melihat bahwa Pak Sin sudah menemukan banyak cara nih agar 2 orang siswa tersebut bisa memiliki kemampuan membaca sama seperti teman-teman lainnya. Dan menurut saya ide dan gagasan Pak Sin ini sangat bagus dan luar biasa sekali sebenarnya Pak. Kira-kira bagaimana caranya agar Bapak bisa memastikan rencana yang Bapak paparkan itu bisa berjalan dengan baik, mungkin dari dukungan yang diperlukan atau pihak-pihak yang terlibat nih Pak Sin, kira-kira seperti apa? Ya Pak, jadi untuk bisa memastikan yang tadi bisa berjalan, mungkin saya akan berusaha untuk melakukan beberapa rencana yang tadi dengan konsisten agar hasilnya bisa segera terlihat dan mudah-mudahan bisa berhasil Pak.
Jadi kemudian saya sangat butuh dukungan dari semua warga sekolah agar proses belajar membaca mereka bisa tetap terkontrol di rumah selain di sekolah. Agar proses belajar membacanya terarah nih ini. Kira-kira kalau dari sekolah ini, yang lebih prinsip itu dukungan seperti apa yang Pak Sin butuhkan? Ya, Mi, karena ini membutuhkan tambahan waktu, mungkin anak tersebut akan sedikit agak telat pulang Pak dari teman-teman lainnya ya. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit seperti yang saya bilang tadi, cukuplah, saya rasa cukuplah waktu tersebut untuk tambah mereka sehingga pihak sekolah bisa mengkomunikasikan keterlambatan pulang tersebut anak ini kepada orang tuanya. Begitu. Bagus. Ya, bagus sekali ya. Yakin Pak Sin bisa melakukan rencana ini dengan baik. Jadi kira-kira apa nih kesimpulan yang Pak Sin dapatkan dari diskusi kita kali ini? Yang bisa saya ambil dari kesimpulan yang bisa yang ambil dari diskusi ini ya, saya akan segera mungkin ya. Jadi saya akan segera mungkin melakukan bimbingan khusus pada kedua siswa tersebut supaya mereka bisa membaca seperti teman-temannya yang lain. Ini rencana saya. Ya, luar biasa, bagus sekali, benar-benar secara rinci Pak ya. Kapan nih kira-kira Pak Sin akan melakukan rencana yang Pak Sin paparkan dari tadi itu? Ya, Mi. Jadi saya rencananya mau mulai minggu depan ini. Ya, agar lebih enak mempersiapkan bahan-bahan yang akan kita perlukan. Nah, jadi biar ada waktu ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Baik Pak, semoga berhasil ya apa rencana yang pernah Pak Sin paparkan panjang lebar tadi. Selanjutnya saya tunggu cerita baik Pak Sin. Ada lagi yang ingin Pak Sin diskusikan? Untuk saat ini mungkin itu saja dulu, nanti mudah-mudahan saya bisa segera menerapkan apa yang menjadi rencana tadi. Dan insya Allah ya setelah saya terapkan pasti saya akan datang bercerita tentang pengalaman saya tersebut. Jadi terima kasih atas waktunya, saya mohon pamit. Ya Pak Sin, terima kasih juga atas diskusinya. Terima kasih atas waktunya, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi diskusi kami. Sekarang kami akan berganti posisi. Saya menjadi coach dan Pak Sin akan menjadi coachnya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofon. Silahkan masuk. Duduk, Mi. Gimana kabarnya? Sehat ke? Apa yang membawa Mami ke ruangan saya? Ada sesuatu nih ya. Ada apa? Tumben di Kimi? Terima kasih. Alhamdulillah sehat Pak. Nih, saya ingin tumben di Kimi? Terima kasih. Alhamdulillah sehat Pak. Nih, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Pak Sin ini. Oh, mau ngobrol-ngobrol? Boleh nih. Apa nih yang kira-kira ingin Mami obrolkan? Begini Pak Sin, sebenarnya saya sedang sedikit bingung ini. Ya, tiada lain dan tiada bukan tentang kelas saya ini loh. Tentang kelas Mami ya. Kalau boleh tahu nih, ini apa tujuan yang diinginkan dalam obrolan kita saat ini? Ya, jadi berharap dengan sharing bersama Bapak, nanti ada solusi bagi saya untuk mengatasi masalah kelas saya. Itu saja sih. Jadi, Mami Purkon ingin mendapatkan solusi dari masalah yang ada di kelas Mami. Kalau begitu, Mami Purkon bisa tidak ceritakan saya kira-kira bagaimana sih situasi yang sedang Mami hadapi di kelasnya saat ini? Bisa ceritakan lebih detail dari sini? Ya nih Pak Sin, jadi begini, beberapa kali ini saya amati ketika saya mengajar, masih saja ada beberapa anak yang sibuk ngobrol dengan temannya. Padahal saya sudah berulang kali, saya mengingatkan mereka, tapi saya juga bingung, mereka tetap saja tidak memperhatikan saya. Jadi
ya saya merasa bagaimana ya dengan kondisi ini. Terus saya juga bingung, saya harus berbuat apa begitu. Begitu. Jadi Mami Purkon bingung ya. Tidak tahu harus berbuat apa ini. Jadi Mik Purkon bingung nih ceritanya karena tidak diperhatikan oleh muridnya. Nah, karena lebih memilih ngobrol dengan temannya. Nah, kira-kira menurut sudut pandang Mami ini ya, menurut sudut pandang Mami, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut sampai bisa bersikap seperti itu di dalam kelas? Misalnya ini kan menurut sudut pandang Mami nih, gimana Mi ya? Iya nih Pak Sin, mungkin karena cara mengajar ya, saya mengajarnya tidak menarik, karena memang saya akui saya jarang menggunakan media pembelajaran, agak malas begitu, bahkan cenderung monoton, atau mungkin karena tidak ada ice breakingnya sehingga mereka mungkin merasa bosan ketika saya mengajar di kelas. Itu sih kondisi yang saat ini. Oh, begitu nggih. Mami Purkon merasa kalau cara ngajarnya masih kurang menarik dan monoton ya. Ya Pak Sin ya. Lalu kira-kira menurut Mami Purkon nih, situasi kelas seperti apa sih yang Mami Purkon inginkan? Jadi tentunya saya menginginkan kelas yang lebih hidup, rasanya ada interaksinya antara saya dengan murid. Jadi mereka itu tidak sibuk ngobrol dengan temannya. Jadi ketika saya menjelaskan mereka bisa memperhatikan. Itulah yang saya inginkan, ingin dapatkan, intinya ingin dapatkan suasana kelas yang lebih hidup lah begitu. Jadi Mami Purkon di sini menginginkan kelas yang interaktif dan lebih hidup, Gemi ya. Mungkin Mami Purkon punya ide Benar, nih, benar. atau semacam gagasan apa nih yang Mami Purkon bisa lakukan untuk bisa mengatasi masalah yang Mami Purkon hadapi di kelasnya. Ya, mungkin ada ide dan gagasan yang bisa Mami Purkon bisa terapkan. Apa ya? Kira-kira mungkin saya harus menggunakan media pembelajaran yang memang lebih bervariasi, Pak. Nanti mungkin saya lebih sesuaikan juga dengan minat gaya belajar mereka, atau mungkin saya melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar nanti ya pembelajarannya tidak membosankan, sehingga mereka tetap bisa fokus pada saat pembelajaran saya. Mungkin itu yang rencana mungkin yang ada di benak pikiran saya. Itu idenya Mi Purkon sudah bagus sekali. Beberapa tadi kan ingin beberapa dari idenya Mami tadi kan ingin menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan memperbanyak ice breaking di kelas. Ini semua Mi Purkon bisa lakukan ya. Jadi untuk bisa menarik perhatian murid-muridnya. Nah, gimana Mi? Ya Pak. Ya. Nah, tadi setelah Mami Purkon menyebutkan beberapa alternatif, ide atau solusi, ya kan? Kira-kira, ya kan? Gimana caranya Mami Purkon bisa memastikan rencana atau ide-ide Mami Purkon bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Nah, kira-kira gimana caranya Mami Purkon ini supaya ide, solusi yang Mami Purkon rencanakan itu berjalan dengan baik? Mungkin menurut saya Pak ya, saya butuh sebuah pihak, baik itu dari diri saya sendiri maupun pihak sekolah. Nah kalau dari pihak sekolah, saya membutuhkan bantuan seperti LCD proyektor, buku guru, buku siswa, dan sarana prasarana lainnya yang bisa mendukung pelajaran saya di kelas. Kemudian kalau dari diri saya mungkin ya, yang harus saya tingkatkan yaitu harus ya meningkatkan pengetahuan, baik itulah melalui mungkin ikut-ikut di Kombel, baik itu tingkat sekolah, tingkat gugus, dan atau mungkin bisa belajar mandiri melalui PMM dan media-media online lainnya lah begitu. Bagus sekali apa yang Mami Purkon sudah rencanakan seperti tadi itu.
Jadi banyak sekali ide-ide dan gagasan, hal-hal yang Bang Furqon lakukan, untuk memastikan ya rencana dan ide-ide yang sudah Mami Furqon sampaikan tadi ya bisa terlaksana dengan baik. Jadi mudah-mudahan Mami bisa terlaksana dengan baik ya. Nah, dari sekian banyak obrolan kita dari awal sampai akhir, Niki ini sudah menemukan berapa ide. Mami Furqon bisa menarik kesimpulan apa nih kira-kira dari percakapan atau obrolan kita pada kali ini. Jadi di sini kira-kira kesimpulannya apa yang bisa Mami simpulkan? Ya Pak, jadi saya yang pertama saya merasa senang sekali Pak ya bisa kita ngobrol bersih. Jadi saya merasa tercerahkan. Ini jadi dengan percakapan kali ini saya mendapatkan ide Pak. Bagaimana agar kelas saya lebih baik lagi. Tentunya saya akan segera merancang pelajaran yang bervariasi dengan menggunakan berbagai macam media dan tentunya tidak lupa menyiapkan ice breaking agar kelas menjadi lebih interaktif dan tidak membosankan. Nah, sehingga murid saya bisa lebih fokus kepada saya dan murid saya tidak malah asik ngobrol dengan teman-temannya begitu. Benar sekali nih. Nah, sekarang ide sudah ada, kemudian komitmen juga sudah ada. Nah, kira-kira kapan nih Mami Furqon akan mulai melakukan rencana yang sudah Mami Furqon rancang dengan sangat baik? Kira-kira kapan nih Mami Furqon akan mulai laksanakan ini? Tentunya segera mungkin dong Pak. Mungkin minggu depan sudah kita mulai terapkan langsung begitu. Oh, jadi minggu depan ya. Jadi minggu depan sudah mulai diterapkan ya. Siap Pak, siap. Kalau begitu minggu depan saya tunggu ceritanya di Furqon kembali ya. Karena saya terus terang saja penasaran sekali seperti apa sih perubahan yang terjadi di kelas Mami setelah Mami menerapkan ide-ide dan rencananya yang telah dibuat. Nah, jadi saya tunggu ceritanya minggu depan ya. Siap Pak, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Kalau gitu ya, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silami hati-hati nggih di jalan. Nggih. Demikian Bapak Ibu dari kelompok kami, alhamdulillah sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.